Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, berdoa dan bekerja, ora et labora, adalah kedua hal ini sama-sama penting. Tidak bisa kita hanya fokus pada salah satu saja. Sesekali kita butuh waktu untuk bertemu dengan Tuhan, merefleksikan perjalanan hidup kita. Maka orang-orang yang saat ini berjuang untuk ikut live streaming adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari lebih dulu Tuhan, untuk supaya memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan selama satu hari. Tapi kadang-kadang memang kita merasa diri kita terlalu kuat, terlalu hebat, kita tidak butuh Tuhan. Kita merasa bahwa dengan kerja maksimal saja cukup. Doa atau misa mungkin tidak terlalu penting. Sehingga memang butuh perjuangan ekstra, terutama untuk kita di paroki Yomarfi Donggo ini. Karena apa? Pusat paroki ini banyak rumah kita dekat-dekat gereja saja. Tinggal bangun, cuci muka sebentar, jalan kaki tidak sampai 5 menit, sudah sampai gereja. Tetapi kadang-kadang mungkin kita merasa tidak penting. Kita merasa terlalu sibuk, tidak ada waktu. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, setelah mereka semua melaporkan kesibukan-kesibukan, Yesus menghendaki mereka pergi ke sebuah tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus mau mengajarkan bagaimana pentingnya sesekali bertemu dengan Tuhan yang kita imani, untuk menimba kekuatan dari Tuhan yang kita imani itu, supaya kita dimampukan untuk menghadapi tantangan dunia yang begini berat. Kehidupan dunia yang kian hari kian susah ditebak, sulit diprediksi. Maka tidak bisa kita hanya mengandalkan kekuatan kita pribadi. Tidak bisa. Kita butuh Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan sendiri mengutus kita semua untuk bagaimana mewartakan Injil itu. Tidak hanya pada waktu dulu para rasul. Kemarin dalam perjalanan pulang dari Taiwan sempat singgah di Surabaya. Lalu saya diminta tolong untuk mengunjungi beberapa orang sakit. Sekedar datang melihat mereka saja, mereka sudah bahagianya luar biasa. Orang benar-benar merasa bahwa Tuhan itu hadir melalui kehadiran seorang imam, padahal hanya sekedar datang kunjung biasa saja. Hanya sekedar datang tidak sampai 10 menit, 15 menit, karena banyak rumah dan berjauhan harus dikunjungi. Sekaligus cerita ganggu-ganggu mereka sedikit. Puji-puji mereka yang sakit, bahwa mereka bisa kuat, bisa sehat. Salah satu cara sederhana yang memberikan hiburan kecil. Tetapi di situ mereka merasakan bahwa Tuhan hadir melalui kehadiran seorang imam. Apakah hanya melalui seorang imam Tuhan hadir? Tidak, tentu. Saudara-saudari yang lain yang dekat di sana juga. Kita semua keluarganya sesekali datang kunjung mereka yang sakit. Itulah sebenarnya cinta yang nyata. Jangan hanya tunggu saat mereka sudah mati baru datang kita menangis pura-pura. Tidak terlalu penting. Bahwa menangis itu tanda duka, tanda sedih, iya.
Tapi selama dia masih hidup, sebenarnya dia lebih membutuhkan kehadiran kita. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Tuhan hari ini mengutus kita semua untuk memberikan kabar sukacita, mulai dari hal-hal kecil yang nyata. Maka untuk supaya sampai pada itu, menjadi utusan Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan, membekali diri dengan Tuhan, dengan misa. Untuk mereka di waktu Indonesia bagian barat itu mereka harus bangun pagi-pagi, jam 4 harus bangun, 4:30 mulai doa rosario, jam 5 misa. Kita di waktu Indonesia Tengah mungkin jam 5 bangun, 5:30 doa rosario, jam 6 misa. Lebih longgar kita, terutama untuk semua umatku yang di sekitar gereja pusat ini. Bangunlah sedikit, berjuanglah sedikit. Kita tidak akan mati karena sedikit bangun lebih awal. Semua Tuhan memberkati kita. Amin.